Halo gengs, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Bagaimana di series kedua? Apakah udah bisa mengikuti? Begitulah cara pembuatan pattern kemeja. Dan hari ini kita mau pecah pola. Kemarin kita udah bikin basicnya, sekarang kita mau pecah menjadi masing-masing komponen. Buat yang baru pertama hadir, ini merupakan video series dan ini video ketiga. Yang pertama kita udah bahas apa itu tek-tek. Yang kedua kita udah bikin basic polanya. Dan yang ketiga saat ini di video ini kita mau pecah polanya. Langsung aja kita ke modari. Let's go. Dan ini merupakan basic pattern yang udah kita bikin bareng-bareng kemarin. Oke, langsung aja kita mau pecah polanya. Jadi pecah pola itu membagi basic pattern ini ke masing-masing komponen sesuai dengan kebutuhan. Yang pertama kita mau ambil dulu badan depan dengan menggunakan seam dan pastikan bagian-bagian yang mau ikut di bawah itu diselect dulu seperti ini. Jadi nanti ketika di seam seperti ini nanti akan ikut tercopy ke badan depannya atau ke komponennya. Badan depan itu seperti ini ya, pastiin seperti ini. Jangan sampai badan ke belakang atau back yoke itu ke bawah juga. Kalau udah klik kanan, klik C pada keyboard. Nah, pat down. Maka ini pattern badan depan kita. Ada garis yang lebih begini nggak masalah, kita pendekin aja dengan adjust to line. Nah, kita udah dapat badan depan. Dan sekarang kita lanjutkan untuk ambil badan belakang, back yoke, sleeve dan juga collar. Nah, gue mau ambil badan belakangnya dulu. Dan belakang nyampe sini aja. Nah, garis yang paling pinggir itu jangan dibawa karena itu merupakan garis plaket badan depan. Center back itu cuma nyampe tengah ini aja. Ya, jadi jangan sampai lebih. Klik kanan kalau udah. Sekarang gue mau ambil back yoke. Back yoke-nya itu seperti ini. Nah, ini back yoke. Klik kanan kalau udah. Nah, kalau buat yang belum tahu, seam itu ada di F4 dan ini nih di bawah ada seam. Klik aja. Lalu klikin ke bodinya begini. Klik kanan kalau udah. Sekarang agak cepat aja ya karena prosesnya mudah seperti itu. Tinggal pastiin bentuk komponennya itu seperti yang ditunjukin di video. Sekarang kita mau ambil sleeve nya, jangan lupa di select biar garisnya itu tetap ke bawah. Terus sleeve udah ada. Dan berikutnya stand collar stand dan collar. Nah, kita udah punya collar, sleeve, back yoke, back bodies dan badan depan atau body front. Nah, sekarang kita lihat tag pack-nya. Nah, desain dari tag pack-nya itu kan seperti ini. Badan depan ada dua komponen. Lalu belakang itu belakang merupakan satu komponen dan back yoke satu komponen. Karena pola kita setengah artinya nanti badan belakang dan juga back yoke itu harus split mirror. Kita mau kerjain dulu, kita selesaiin dulu badan depan. Di badan depan itu kita dari plaket dulu mulainya. Plaket ini lebarnya adalah 1 inch. Kalau kita lihat kembali desain plaketnya itu kan seperti ini. Dia merupakan plaket lipat yang di area dalamnya itu cuma di top stitch dan di sini juga di top stitch. Diasumsikan ini paket lipat karena nggak ada detail jahitannya. Oke, karena dia dilipat maka lipatan ke dalam pun harus sama seperti lebar paket luar, yaitu 1 inch. Artinya kita harus menambahkan allowance itu sebanyak 2 inch. Tapi dari 1 inch itu harus ditambah allowance ketebalan 1/8, ditambah juga margin untuk ini ya top stick itu 1/8. Jadi kita udah harus tambah 1/4. Nah, dan ditambah seam allowance untuk jahitan itu 3/8. Jadi 3/8 ditambah 1/4 itu harus 5/8. Nah, jadi seam allowance kita adalah totalnya 1 inch 5/8.
Ctrl U, Shift U, sorry, 1 in 10, 1 in 10, 1 in 5/8 ya. Kita cek atau kita bikin garis bantu 1 in lebarnya, maka sisanya harus 5/8, yaitu 3/8 ditambah 1/4. Udah oke. Bisa dihapus. Nah, lalu kita asumsikan untuk proses yang lainnya itu hanya diobras dan join normal pada umumnya. Kalau untuk obras pada start itu allowance-nya membutuhkan 3/8 atau sekitar 1 cm, dan join pada umumnya itu juga membutuhkan 1 cm agar lebih aman dan kuat jahitannya. Kita bisa seleksi seperti ini, pakai selection, klik pada garisnya sampai berwarna hijau, Shift U untuk memberikan allowance. 3/8 itu 6, gue pakai step 16 ya. Dan bottom hemnya itu kalau kita lihat, kalau kita lihat bottom hemnya itu di hemming atau dilipat kecil. Kita asumsikan lebarnya itu 1/4 pada umumnya. Nah, 1/4 kita bikin garis bantu dulu, -4. Nah, nanti finish hemming itu atau jahitannya ada di sini 1/4. Panjangkan, adjust to line. Oke, ini nanti garis bantu atau penanda bahwa jahitan top stitch-nya itu ada di sini, ada di dalam ini. Sekarang kita tambahkan allowance-nya. 1/4 itu hemmingnya adalah full, jadi kita harus menambahkan 1/4 kali 2,5 ditambah 1/8 untuk lipatan atau ketebalan lipatan. Kita tambahkan 5/8. Oh sorry, paling tinggi belum. Nah, karena bottom hemnya itu hemming, maka cornernya ini harus kita rubah. Dengan corner tool kita pakai yang ini, next turn up, klik. Nah, maka bentuknya udah jadi miring seperti ini. Ini untuk badan depan sebelah kiri. Badan depan sebelah kiri dia pakai chest pocket seperti ini. Karena badan depan ada 2, kanan dan kiri, dan yang sebelah kanan gak memakai chest pocket, itu artinya kita harus copy, kita harus duplikat ini, Ctrl C, klik lalu tarik aja buat copy. Nah, ini tekan F2, di F2 tuh ada YSYM. Nah, untuk flip vertikal ini akan menjadikan badan depan sebelah kanan pakai ya, karena dia nggak ada chest pocket, kita bisa hapus aja. Dan ini bagian yang cukup lumayan penting, paket bagian luar itu finishnya ada 1 inch. Nah, dan sedangkan paket bagian dalam, nah karena kita lihat nih yang sebelah kanan itu kan ada di bagian bawah ya, itu artinya di bagian dalam, agar jahitan ini nggak nongol atau nggak keluar ke sini, artinya plaket bagian dalam itu harus lebih kecil. Biasanya itu lebih kecil 3/16 atau 1/4, biar enak geser aja 1/4 ya. Nah, jadi garis finishnya kita geser 1/4, jadi nanti finishnya akan 3/4. Ini merupakan garis center front atau merupakan posisi kancing kita, dan ini jangan dirubah-rubah. Memang benar, yang betul itu posisi kancing nggak berada di tengah-tengah plaket, cuma nanti kalau terlihat di plaket luar seperti ini, dia masih akan tetap di tengah-tengah, cuman sebenarnya di bagian dalam dia nggak di tengah-tengah, tapi posisinya udah benar karena dia tetap di center front. Kalau posisi plaket ini kita geser 1/8, kalau biar di tengah-tengah ya, justru ini salah, karena nanti kancingnya itu nggak berada di center front lagi. Nah, itu udah nggak benar, nggak boleh ya seperti itu. Nanti center frontnya akan bergeser. Jadi Ctrl Z aja. Memang seharusnya seperti ini. Ya walaupun cuma 1/8 nggak kerasa, tapi itu
itu udah salah. Pada prinsipnya, secara prinsip itu salah. Beda lagi nanti kalau udah running production ya 1/8 mah masih toleransi sih. Cuman kita di pola, kita harus tetap menerapkan prinsip yang benar dan terbaik. Camkan itu. Nah, karena finish plaketnya itu ganti atau diperkecil, maka allowance-nya pun diperkecil. Kita perkecil tadi 1/4. Yang awalnya kita kasih itu 1/5/8 dikurang 1/4 artinya 1/3/8. Jadi 1/6 dan ini pun harus digeser lagi 1/4. Nah, kita cek apakah udah benar. Ini 3/4 betul dan sisanya 5/8 3/8 untuk ya udah benar. Kita udah punya badan depan 2. Artinya badan depan kita udah beres, udah selesai ya. Sekarang kita ke badan belakang. Nah, ini merupakan badan belakang. Kalau kita lihat nih desainnya seperti ini. Badan belakang itu kan satu komponen, berarti dia nggak ada jahitan nih di tengah. Artinya badan belakang ini harus kita mirror atau kita buka biar dia jadi full. Tapi sebelumnya kasih seam allowance dulu, yaitu untuk proses normal obras dan join adalah 3/8. Bottom hem itu 5/8 10. Jangan lupa cornernya dirubah. Next turn up. Nah, biar jadi seperti ini. Sekarang ke F5, seam to PTS, klik di titik paling bawah ke titik paling atas. Nah, maka dia udah termirror. Ini delete aja, udah nggak dibutuhkan. Nah, sekarang kita akan mirror back yoke-nya, karena back yoke juga sama ya. Back yoke juga sama, dia nggak ada jahitan di tengah, ada sambungan. Hapus dulu. Kita select biar dia ke copy juga garisnya, baru di copy. Kita juga bisa mulai dari atas, jadi nggak harus selalu dari bawah, dari atas pun bisa. Seperti ini contohnya. Nah, udah tercopy. Karena prosesnya adalah join normal dan obras, semuanya sama, kita bisa blok seperti ini. Shift U lalu isikan nilainya 3/8. Oh iya, tambahkan garis di tengah sebagai tanda center back. Di pola belakang juga untuk tanda center back. Ini udah nggak dipakai, hapus. Kita stand collar dulu. Kita seleksi seperti ini dan tambahkan allowance-nya 3/8, baru kita mirror. Ke kaki kerah juga sama, ke daun kerah atau collar 3/8 dan kita mirrorkan. Hapus yang nggak kepakai. Yang terakhir kita sleeve. Nah, sleeve-nya ini nggak usah di mirror karena dia udah full sleeve, tinggal kita kasih seam allowance aja. Untuk inseam-nya sama sleeve join-nya armhole itu 3/8 normal. Nah, untuk sleeve opening itu kalau kita lihat dia ada top stitch di sini, artinya akan ada hemming. Nah, hemmingnya itu berapa? Kita kasih aja 2 inch. 2 inch itu artinya 3/4. Kita bikin garis bantu dulu, garis bantu jahitnya inch 12. Nah, dipanjangkan dengan adjust to line, baru kita bikin seam allowance-nya. Shift U. Allowance-nya itu adalah karena finishnya 3/8,
finishnya 3/4. 3/4 ditambah 1/8 untuk kelipatan ketebalan dan juga tambah 3/8 untuk seam allowance untuk jahitan. 3/4 tambah 3/8 itu 1 in 1/8 tambah 1/8 berarti 1 in 1/4. 1 in 4. 1 in 4. Kita cek dulu apa udah sesuai. 12. Harusnya sisanya setengah. Ya, benar. Nah, setiap yang hemming perlu diingat, setiap komponen yang memiliki hemming atau finishingnya itu di hemming, cornernya harus kita rubah. Corner tool next turn up. Nah, jadi begitu. Untuk sebelah kiri kita pakai yang previous turn up. Nah, seperti ini. Jadi bentuknya jadi keluar begini ya, nggak lurus lagi. Tujuannya untuk apa? Gue jelasin tujuannya kenapa harus begitu. Copy dulu, flip sebagai contoh ya. Ini yang salah satunya gue biarin default. Nah, biarin seperti aslinya begini, dan satunya udah dirubah. Ini seolah-olah udah dijahit ya, jadi udah dilipat. Kita asumsikan udah dilipat dan udah dijahit, jadi allowance-nya masuk. Karena bentuknya udah dirubah, maka dia bisa full sampai ujung, bisa full sampai pinggir sini. Jadi nanti dia akan ikut terobras dan kencang. Tapi bandingin dengan satunya, yang satunya ada area kosong di sini. Ada area kosong di sini, itu berarti nggak full, berarti nanti nggak ikut keobras dan dia akan mudah jebol. Makanya cornernya harus dirubah biar bisa full seperti ini, jadi jahitannya akan kuat, kita nggak akan mudah jebol. Seperti itu alasannya. Jadi biar nggak bolong ya geng, jangan lupa di save ya. Oke, selanjutnya karena semua komponennya sudah, kita mau menambahkan grain line. Tambahkan grain line ke masing-masing komponen. Nah, kalau buat lu yang belum tahu apa itu grain line, fungsinya seperti apa, cara menambahkannya gimana, tonton video ini. Nah, itu udah dijelaskan grain line itu untuk apa, macam-macam grain line, dan juga cara penerapannya di pola. Untuk backyuk itu cross grain, jadi berbeda dengan badan. Kalau badan itu straight, untuk backyuk cross grain. Ya. Sudah jadi. Maka sekian aja video untuk pecah pola ini, dan semoga ini bermanfaat. Kita lanjutkan ke video berikutnya. Kita akan buat varian biar polanya itu bisa di print dan terklasifikasi antara bahan satu dengan bahan yang lain. Sorry, ada yang ketinggalan tahu. Nah, test pocket kita belum bikin, sorry. Ini select dulu, pakai seam, klik kanan, tinggal kita kasih seam allowance di bawah. Salah, harusnya 3/8. Kenapa 0 nulis? Nah, bagian atas itu jangan dulu dikasih seam allowance. Nah, karena kita lihat desain dari pocketnya itu begini, dia terlihat seperti ada sambungan di sini dan di atas itu ada top stitch. Nah, tapi kalau di atas itu harus disambung, di sini harus dilipat dan join lagi, itu prosesnya sedikit ribet, harus 2 kali proses, dan itu menjadi penambahan cost karena ada proses tambahan. Jadi di sini gue mau bikin dia folded aja, jadi nanti tinggal dilipat dan di top stitch bagian sininya, variasinya. Untuk itu kita copy dulu bagian atasnya, copy, kita flip langsung di Mary. Nah, kalau sudah tinggal kita seam ulang. Yang kita butuhkan adalah grain line-nya kita tambah garis untuk posisi top pocket. Nah, nanti jadi dilipat, tinggal di atas kasih seam allowance
3/8, jadi tinggal dilipat ke bawah, di top stitch saja. Prosesnya lebih simpel, jadi nggak ada proses join di pocket opening. Oke, kita udah selesai pecah pola kemeja. Kita lanjutkan, selanjutnya kita mau bikin varian di video selanjutnya. Varian itu untuk memisahkan antara bahan A dan bahan B, atau antara badan shell dan interlining atau bahan lining. Ya, seperti itu dulu hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Celestia, your fashion partner.